Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ilham Sutri, NIM 1812010058 akan menyampaikan tentang tahap persiapan pidato. Setiap pidato memerlukan persiapan. Dalam persiapan dapat meliputi pemilihan topik, penentuan tujuan yang jelas, dan pengembangan pokok bahasan berdasarkan ada tidaknya persiapan. Maka ada 4 macam topik pidato, yaitu yang pertama impromptu, yang kedua manuskrip, yang ketiga memoriter, dan yang keempat extemporer. Yang pertama itu impromptu, yaitu pidato tanpa naskah. Biasanya dilakukan tanpa persiapan lebih dahulu. Misal dalam suatu pesta kita tiba-tiba dipanggil untuk berpidato. Yang kedua itu manuskrip, yaitu pidato tanpa dengan naskah. Juru pidato atau orang yang berpidato membacakan naskah dari awal sampai akhir. Misalnya pidato kepala negara atau presiden. Yang ketiga yaitu memoriter, yaitu pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. Pada memoriter memerlukan persiapan lebih lama karena menulis isi pidato dan menghafalkannya. Kesalahan yang sering terjadi adalah bila juru pidato lupa pada suatu kata yang harus diungkapkan, sehingga biasa mengakibatkan lupa kelanjutan isi pidato. Selanjutnya yaitu extemporer, yaitu jenis pidato yang paling baik. Pidato terlebih dahulu disiapkan berupa garis besar dan pokok penunjangan. Selanjutnya yaitu memilih topik dan tujuan. Sebelum melakukan pidato, kita harus tahu apa yang akan disampaikan dan apa yang diharapkan dari orang yang mendengar pidato kita. Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan pidato, misalnya pengalaman pribadi, hobi, keterampilan, pengalaman pekerjaan, pendapat pribadi, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu merumuskan judul. Judul yang baik memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama relevan, artinya ada hubungan dengan pokok dan bahasan. Yang kedua yaitu provokatif, yang dapat menimbulkan hasrat ingin tahu atau antusiasme dari sang pendengar. Yang ketiga yaitu singkat, artinya mudah ditangkap maksudnya, pendek kalimatnya, dan mudah diingat. Setelah topik, tujuan, dan judul ditentukan, kemudian pidato dikembangkan sehingga menjadi pesan yang mempunyai nilai komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu memilih kata. Setiap orang yang berpidato harus pandai memilih kata-kata. Kata dapat berfungsi untuk mengungkapkan, memperhalus, dan menyembunyikan kenyataan. Selanjutnya itu sikap tahap penyampaian pidato. Yang pertama itu sikap dan kepribadian dalam berpidato. Sikap dan kepribadian sangat penting selama berpidato. Sikap dan kepribadian dapat mempengaruhi serta menarik perhatian pendengar untuk mengikuti jalannya pidato. Yang kedua itu keyakinan dan pengandalian diri. Keyakinan dapat menimbulkan pengandalian diri. Demikian sebaliknya. Seorang yang gugup dan tidak dapat mengendalikan diri dapat dilihat dari semua sikap sebagai gerakan tingkah laku. Seseorang yang berkeyakinan biasanya berpidato tanpa gerak isyarat tangan, muka seperti menutup mulut dan hidung atau menggaruk kepala. Yang ketiga itu cara menyampaikan pidato. Ketika seseorang berpidato, tanggapan yang diberikan khalayak dapat bermacam-macam. Kadang hanya khalayak di barisan depan saja yang mendengarkan pidato, sementara di barisan belakang hanya bercakap-cakap, mengantuk, bahkan bergurau dengan pendengar yang lainnya. Baik, sekian dari hasil penyusunan pidato dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.